Assalamualaikum. Kembali lagi nih di video aku tentang membuat budget planner. Berbeda dari video sebelumnya, kali ini aku akan sharing budget planner untuk kalian yang tidak memiliki hutang dengan metode 50-30-20. Siapa sih yang gak mau hidup tenang tanpa hutang? Pasti semuanya mau kan bun, gak punya hutang, gak punya cicilan, jadi gaji gak hanya numpang lewat aja. Meskipun sekarang aku sedang berjuang melewati tantangan untuk melunasi hutang-hutangku, semoga di awal tahun ini hutang-hutangku bisa segera lunas dan bisa memulai hidup tenang tanpa hutang. Nah, untuk budget planner tanpa hutang ini kita akan memakai metode 50, 30, dan 20. Persentase ini adalah yang paling ideal untuk mengatur keuangan yang aku dapatkan dari berbagai web ya, tapi ini tidak mengikat. 50% kita gunakan untuk living atau kebutuhan sehari-hari seperti sedekah, listrik, belanja bulanan, belanja mingguan, dan lain-lainnya. Untuk 30%-nya kita gunakan untuk saving atau tabungan, dan 20%-nya nanti kita gunakan untuk fun atau hobi, liburan, bisa masuk ke alokasi ini ya bun. Disclaimer dulu ya bun, meskipun ini persentase ideal, tapi kita nggak bisa memaksakan. Kalau misalkan ternyata 50% untuk kebutuhan sehari-hari ternyata masih kurang, kita bisa tambah. Pokoknya persentase ini bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing keluarga. Yang perlu kita ingat bahwa semakin kecil kebutuhan atau persentase living, maka harus semakin besar persentase untuk menabungnya. Nah, ini contoh pemasukan aku tiap bulan dari gaji suami, yaitu 3.500.000. Semoga kedepannya kita bisa mendapat pemasukan lain ya, agar tidak hanya mengandalkan dari gaji suami aja. Nah, di sini kita hitung 50% dari 3.500.000 yaitu 1.750.000. Ini yang harus aku gunakan untuk kebutuhan, mulai dari sedekah, transport suami, belanja bulanan, belanja mingguan, dan juga untuk kuota dan listrik, serta untuk jajan anak. Di sini juga aku masukkan untuk biaya kunjungan. Jadi meskipun aku sama orang tua itu masih satu kota, tapi lumayan perjalanannya, kurang lebih 3 jam. Dan biasanya kalau aku pulang ke rumah orang tua itu nggak cukup sehari 2 hari, di sana pasti nginep selama seminggu. Nah, untuk 30%-nya yaitu sebesar 1.050.000 aku gunakan untuk tabungan. Di sini tabungannya aku pisah-pisah lagi menjadi 3, yaitu dana darurat, pendidikan anak, dan tabungan lebaran. Nah, untuk fun yang 20% atau hobi yaitu 700.000, ini juga aku alokasikan untuk sinking fund ya. Jadi bukan hanya untuk liburan atau beli baju atau hobi aja, tapi di sini juga aku mengalokasikan untuk menabung. Nah, di sinking fund ini yang 500.000 nanti juga akan dibagi-bagi lagi, entah itu untuk baju, skincare, pajak motor, dan lain-lainnya. Jadi jika ada keperluan lain tidak mengganggu dari dana darurat ya. Nah, untuk lebaran biasanya aku akan menabung 250.000, untuk pendidikan anak 200.000, dan dana darurat 600.000, karena di sini aku sudah punya
anak, jadi dana darurat yang harus aku punya yaitu 12 kali kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk kunjungan aku menyimpan 100.000 setiap bulannya. Jadi karena kunjungannya biasanya 3 bulan sekali, jadi aku butuh 300.000 aja untuk ongkos bensin dan jajan. Untuk jajan anak sebulan 100.000, untuk kuota dan listrik cukup 200.000. Sementara untuk belanja mingguan aku kurangin lagi jadi 500.000. Nah, untuk belanja bulanan juga dikurangi jadi 250.000, transport suami jadi 500.000, dan sedekah ini 100.000. Di sini aku memang belum bisa ngasih ke orang tua, semoga nanti kedepannya bisa ya rutin ngasih ke orang tua dan mertua. Nah, besar kecilnya rezeki yang kita dapat sesuai dengan bagaimana cara kita bersyukur atas rezeki tersebut ya. Jadi berapapun rezeki yang kita dapatkan, entah itu dari gaji suami atau penghasilan kita sendiri, jangan lupa kita bersyukur, jangan pernah membanding-bandingkan dengan rezeki orang lain, karena kita sendiri mempunyai rezeki masing-masing. Ya, seperti ini Bun, budget planner untuk kita yang tidak memiliki hutang dengan metode 50-30-20. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.